Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi ya terkait dengan logika dasar. Sebelum saya melanjutkan materi, mungkin saya mereview sebentar ya terkait dengan pemahaman saudara, khususnya untuk tabel kebenaran, karena nanti pada slide-slide berikutnya kita tetap menggunakan tabel kebenaran ya. Jadi kalau saya ingatkan kembali ya bahwa di dalam tabel kebenaran ya, di dalam tabel kebenaran misalkan ada sebuah pernyataan P dan pernyataan Q ya, ini adalah sebuah simbol saja. Misalkan ini saya makan, ini saya mandi, misalkan seperti itu ya. Nah, apabila secara umum kalau ada dua variabel seperti ini, P sama Q, itu biasanya bentuknya adalah benar-benar, salah-salah, seperti ini ya. Kalau nanti saudara membuat tabel kebenaran, lakinya itu selang-selingnya, benar, salah, ya. Kalau itu dua, nanti saya tunjukkan kalau tiga, PQR itu seperti apa. Artinya pernyataannya ada tiga. Nah, saya ingatkan kembali bahwa kalau tabel kebenaran P ya dan Q ya, benar ketemu benar, maka dia benar. Benar dan salah itu dia selalu salah. Jadi kalau ketemu salah, kalau didankan itu dia selalu salah. Namun ini akan berbeda ketika saya punya sebuah pernyataan P atau Q seperti ini, ya. Maka benar-benar dia benar, ya. Pokoknya dia mengandung benar, maka dia selalu benar kalau di atau, ya. Tapi kalau salah-salah maka salah. Jadi cara menghafalkannya adalah seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali di dalam logika dasar ya, khususnya nanti dalam bahasa pemrograman nanti saudara juga akan diajarkan terkait dan atau ya. Ya. Itu biasanya kalau di dalam bahasa pemrograman dan itu disimbolkan seperti ini ya. Kalau atau itu biasanya disimbolkan seperti ini. Kan lurus kalau dalam bahasa pemrograman ya. Oke, ini untuk dua pernyataan PG. Bagaimana Pak kalau misalkan pernyataannya adalah 3 PQR ya. Jadi misalkan di sini saya punya P ya, kemudian Q ya, kemudian R ya. Bagaimana Pak membentuk tabel kebenaran jika ada 3 pernyataan seperti ini? Biasanya di dalam pembuktian tabel kebenaran itu hanya ada 3 pernyataan seperti ini. Maka membentuknya adalah 4 dulu, benarnya 4 kali, ya, salahnya 4 kali. Nah, seperti ini ya membentuknya. Kemudian yang Q-nya itu benarnya 2 kali, salah ya, benar, salah. Sedangkan R-nya itu yang terakhir adalah selang-selingnya ya, benar, salah, benar, salah. Hal ini digunakan aturan ini apabila nanti saudara menemukan disuruh membuktikan sebuah pernyataan dengan 3 seperti ini ya, variabel P, Q, dan R. Ya. Bagaimana Pak kalau S? Ya, maka kalau S ya kelipatannya lagi ya, tapi biasanya maksimal hanya sampai P, Q, R. Ya. Nah, kemudian kalau ini misalkan nanti di dan P dan Q dan R, karena ini tidak ada yang kurung, maka langsung dari depan ke belakang ya, P, Q, benar-benar maka benar. Kalau digandakan benar-benar maka benar. Ya. Ini kan ada mengandung salah, pasti dia akan salah ya kan. Kalau benar kan, ini salah, salah. Ya. Begitupun juga ketika P atau Q atau R seperti ini, sama halnya tadi ya yang di awal, kalau dua benar. Kalau ini dia mengandung benar maka dia pasti benar ya. Benar salah, ini benar karena dia masih mengandung benar. Nah, yang ini baru dia salah. Nah, itu untuk 3 pernyataan ya. Nah, itu
itu. Oke, saya langsung berlanjut kepada berikutnya. Ini kan kemarin yang saudara selesaikan menggunakan tabel kebenaran membuktikan. Berikutnya adalah terkait dengan pernyataan bersyarat. Apa itu pernyataan bersyarat? Jadi pernyataan bersyarat itu disimbolkan dengan seperti ini secara logika matematika ya. Maknanya apa? Ini maknanya adalah jika P maka Q ya. Nah, ini kan ada sebuah syarat yang harus dipenuhi dulu. Ini kan syaratnya ya. Syaratnya maka dia akan mengakibatkan Q ya. Misalkan jika saya makan ya terlalu banyak ya, saya makan terlalu banyak, ini kan saya umpamakan variabel P ya, maka ya saya akan kenyang ya, maka saya akan kenyang ya. Nah, kenyang ini di sini adalah variabel Q. Nah, kalau ada sebuah pernyataan dalam sebuah kalimat itu bentuknya seperti ini, ada jika maka dia disebut juga dengan pernyataan bersyarat ya. Nah, bagaimana Pak kalau dalam pembuktian dalam tabel kebenaran? Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat ya di slide ini kan, misalkan ada sebuah pernyataan ya, P, Q, ini saya buat tabel kebenaran ya. Ini juga perlu saudara hafal karena ini nanti ada kaitannya dengan bahasa pemrograman if then ya, jika ini maka itu ya. Jika pernyataan saudara benar maka dia benar, itu apa eksekusi di dalam program itu lah, itu sangat penting ya. Ini karena dua pernyataan maka ini saya buat dua seperti ini ya, benar salah polanya. Apa tabel kebenaran dari P, jika P maka Q seperti ini. Kalau dia benar ketemu benar, maka dia nilainya benar. Tapi kalau dia benar tapi kesimpulannya dia akibatnya adalah salah, maka dia salah. Tapi kalau ininya salah terus kesimpulannya dia benar, maka dia benar ya. Salah ketemu salah maka dia benar ya. Jadi cara menghafalkannya untuk pernyataan bersyarat ini adalah hanya yang salah itu hanya bagian ini ketika B-nya itu di depan. BS baru dia itu kesimpulannya salah ya. Jadi cara menghafalkannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah pembuktian nanti benar salah maka dia salah ya. Selain itu dia benar. Nah, cara menghafalkannya seperti itu. Untuk pernyataan bersyarat. Nanti dalam bahasa pemrograman pasti saudara juga akan memahami ya apa yang dimaksud seperti itu. Ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah pembuktian ya bahwa seperti yang saudara kerjakan di dalam tugas, apakah P atau Q ya, maka dia hasilnya P. Ya. Kita lihat saja, saya buat tabel kebenaran dulu ya. Ini disuruh membuktikan. Karena ini cuma PQ ya, maka ini saya bentuknya benar-benar salah-salah ya. Kalau ada R-nya baru nanti bentuknya seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, benar salah. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Saya mencari negasinya dulu ya, karena ini kan ada negasi P sama negasi Q. Nah, negasi P itu apa? Ini kan lawannya dari P ini. Kalau itu benar, ini maka salah. Ya, ini benar, maka kebalikannya ini salah. Kalau ini salah, maka kebalikannya benar. Ini benar. Ya. Oke, berikutnya saya ke negasi Q. Nah, ini yang saya negasikan ya. Q-nya. Kalau ini benar, maka ini salah. Kalau ini salah, maka ini benar. Kalau ini benar, ini maka salah. Ya, dibalik. Kebalikannya kan negasi itu kan adalah negatifnya ya, kebalikannya. Oke, kalau sudah maka saya tinggal mencari P atau Q ya. Jadi yang saya bandingkan adalah ini sama ini sekarang ya, negasinya. Negasi G tapi dia
di atau benar ketemu salah, maka dia di sini adalah benar. Benar atau benar, maka dia benar. Ya, salah ketemu salah, kalau di atau apa hasilnya? Hasilnya salah ya. Salah ketemu benar, kalau di atau maka dia adalah benar. Nah, ini hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah saya mencari pembuktian dari berikutnya ya, yaitu P negasi Q maka negasi P. Jadi apa yang saya bandingkan? Yang saya bandingkan sekarang adalah yang ini di syarat ya, implikasi dengan negasi P ya. Maka saya cek jika B benar maka S ya. Ini apa hasilnya? Benar salah itu dia salah. Sekarang lagi benar salah kalau diimplikasi ya, diimplikasi itu ini ya. Pernyataan bersyarat itu sama juga dikatakan juga dengan implikasi. Benar salah dia kan nilainya salah karena benarnya kan di depan. Kalau salah benar maka nilainya benar. Benar-benar ya. Ini adalah benar. Nah, ini kan hasil pembuktian terakhir ya. Nah, apakah nilai ini itu sama dengan nilai dari P? Ya. Kita lihat P di sini adalah benar. Di sini adalah salah. Satu ini kan sudah nggak sama. Kalau sama kan harusnya dia ini adalah B kan. Nah, tapi karena ini benar, ini salah. Oh, maksud saya negasi P ya. Mohon maaf. Saya ulangi lagi. Apakah hasil dari ini itu sama dengan negasi P nilainya? Nah, kita cek. Negasi P ini S, ya. Hasil dari ini juga S. B1 benar. Ini adalah benar S, yang ini juga S. Benar. Yang ini adalah B, maka ini B benar. Ya, sama kan? Ini juga B, ini juga B. Maka ini dia memenuhi benar. Maka pernyataan ini bisa dikatakan benar atau valid ya. Pernyataan ini benar atau valid karena sudah dibuktikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, itu nanti tujuan saudara mencari tabel kebenaran seperti itu ya. Oke. Di dalam pernyataan bersyarat, kita kembali lagi ke slide ya. Ada beberapa kesamaan ya atau similaritas. Jadi nilainya kalau ada P implikasi Q itu nilainya selalu sama dengan negasi P atau Q ya. Maksudnya sama itu bagaimana Pak? Ya, kalau saya punya PQ seperti ini ya, ini kan benar-benar salah-salah, benar-salah, benar-salah karena cuma pernyataannya cuma 3 ya. Kalau P implikasi Q ya, maka ini kan benar, salah, benar-benar kan? Ya, oke. Kalau saya sekarang punya negasi P-nya adalah salah-salah, benar-benar. Nah, kalau saya sekarang punya negasi P atau Q, ya, itu apa nilainya? Ini saya bandingkan sama ini ya. Tapi di atau salah benar kan benar. Salah-salah, maka dia salah kan kalau di atau. Benar-benar kalau di atau dia benar. Benar salah ya. Kalau di atau dia apa? Benar. Nah, nilai ini apakah sama dengan nilai implikasi ini? Kan sama toh? Nah, karena sama, maka di sini disebut juga dengan equal atau sama. Ya. Nah, ini makna dari ini. Begitupun juga berikutnya ya. Kalau misalkan ada negasi bersyarat seperti ini, negasi P, negasi dari P implikasi Q itu nilainya juga sama kalau dibutuhkan dengan tabel benar itu P dan negasi D. Nanti saudara buktikan sendiri juga dengan seperti ini ya. Kalau P maka Q itu sama juga jika tidak Q maka tidak
P. Itu nilainya sama. Kalau saudara buktikan dengan tabelan kebenaran juga sama ya. Nah, di sini juga ada istilah ya di dalam pernyataan bersyarat ada converse, ada inverse. Kalau dia bicara converse, misalkan saya punya P maka Q, kalau di converse maka dia membalik ya. Q maka P ya, tergantung nanti soalnya. Misalkan soalnya cobalah konversikan pernyataan berikut ya. Misalkan jika saya makan maka saya kenyang. Kalau itu saya konversikan kan sama juga dengan jika saya kenyang maka saya makan ya. Nah, ini kan dibalik. Ada juga inverse. Inverse itu dinegasikan ya. Misalkan jika saya makan ya, P-nya kan jika saya makan tadi, maka saya kenyang. Maka kalau diinverskan pernyataan itu tadi, maka jika saya tidak makan, maka saya tidak kenyang ya. Tergantung nanti soalnya seperti apa ya. Ini kalau saudara juga buktikan menggunakan tabel kebenaran ini, nilainya pasti ada equal ya, sama. Ini juga equal. Equal itu nilainya sama. Nah, kalau dibandingkan seperti ini tadi sama. Ya, itu maknanya equal. Nah, ada lagi di dalam pernyataan bersyarat ya. Tadi kan kita bicaranya implikasi. Ya, implikasi itu cenderung ciri khasnya adalah seperti ini ya. Ini maknanya adalah jika B maka kian. Nah, nah, ada lagi istilah lain ya. Ini implikasi ya. Ini itu adalah implikasi. Di dalam pernyataan bersyarat itu juga ada yang namanya implikasi ya. Dalam bahasa pemrograman ini nanti pasti juga ada. Saudara pasti akan paham ya. Seperti ini. Tandanya itu dua, bolak-balik seperti ini. Kalau implikasi itu hanya satu, B itu dua, nah, kanan sama kiri. Bacanya apa? Jika dan hanya jika, ya. Jika dan hanya jika P, maka Q, ya. Maksudnya itu seperti itu ya. Jadi P ini itu maknanya adalah bisa P ke Q atau Q ke P, ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini maknanya equal kan nilainya adalah jika P maka Q dan boleh jika Q maka P ya. Nah, ini nanti saudara buktikan pasti dengan tabel kebenaran pernyataannya sama ya. Berbeda dengan tadi pernyataan implikasi ya. Kalau kita buat tabel kebenaran ini saya buat tabel kebenaran lagi, benar-benar salah-salah, benar-salah ya. Kalau implikasi, tadi kan P maka Q ya, ini kan benar. Kalau benarnya di depan maka dia salah, yang ini benar. Nah, berbeda dengan diimplikasi di sini yang perlu saudara hafal. Jika dan hanya jika, ya, implikasi seperti ini, benar ketemu benar itu dia benar, ya. Tapi kalau ada salahnya ketemu benar maka dia salah, ini salah yang bawah dia benar, ya. Perbedaannya dengan implikasi, kalau implikasi ininya salah, yang benar salah, sekarang salah benar dia juga salah, yang lainnya dia benar ya. Cara menghafalkannya adalah seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan pernyataan bersyarat bahwa ada implikasi jika maka, dan juga ada pernyataan diimplikasi jika dan hanya jika ya. Jadi ada dua ya. Oke, nah nanti untuk yang ini monggo nanti kalian bisa membuktikan sendiri ya. Dan apakah benar ini adalah equal atau sama nilai dari ini itu sama juga nilai dari ini, kalau didankan itu sama apa tidak, itu nanti saudara bisa buktikan sendiri ya. Kemudian berikutnya itu ada lagi yang namanya validasi pernyataan. Kalau saudara bayangkan di dalam kepolisian mengintegrasi dari apa namanya seseorang yang melakukan kejahatan ya, polisi itu pasti punya list pertanyaan-pertanyaan ya, atau pernyataan yang mana tujuannya adalah benar tidak sih omongannya orang tersebut ya,
Nah, pernyataan atau pertanyaan tersebut sudah terukur oleh kepolisian ya, nah, sehingga dia bisa menyimpulkan dia layak tidak dijadikan tersangka atau tidak ya, pasti sudah dihitung ya. Nah itu matematika bermain di situ ya. Kalau saudara bisa membuatkan pemrograman komputernya di kepolisian, wah itu sangat bagus. Misalkan yang diwawancara itu langsung ngomong dengan alat tertentu, kemudian langsung diolah dengan komputer, langsung menunjukkan kesimpulannya ya, oh ini cocok, ini ada apa namanya, ada indikasi bahwa dia melakukan kejahatan, komputernya langsung merekomendasikan itu kan akan lebih efektif ya daripada polisi menghitung secara manual, nunggu beberapa hari dia itu bisa ditetapkan tersangka atau tidak, misalkan seperti itu ya. Saudara sebagai orang informatika seharusnya bisa membuat itu, kalau bisa mengimplementasikan ilmu seperti ini ke dalam bahasa komputer ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya validasi pernyataan ya. Maksudnya apa? Kalau misalkan saya punya sebuah pernyataan seperti ini ya. Jika Bambang adalah pria, maka Bambang adalah makhluk hidup. Bambang adalah pria, ya misalnya. Maka kesimpulannya kan pasti Bambang adalah makhluk hidup kan. Nah, jadi ada dua pernyataan. Jika Bambang adalah pria, maka Bambang makhluk hidup. Misalkan itu orang pertama yang ngomong ya. Orang pertama itu ngomong, oh jika Bambang pria, maka Bambang makhluk hidup. Orang kedua ngomong, Bambang itu pria loh. Nah, maka orang ketiga bisa menyimpulkan, oh jadi Bambang itu makhluk hidup. Ya, bisa dipahami ya, bisa dicerna ya pernyataan ini ya. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari. Ternyata pernyataan-pernyataan seperti ini itu bisa diubah ke dalam bentuk matematis ya. Maksudnya seperti apa Pak matematis ya? Misalkan seperti ini. Ada sebuah pernyataan yang diubah ke dalam bentuk matematis seperti ini. Jika B maka Q atau negasi R ya. Negasi kan bacanya tidak ya, tergantung nanti. Nah, ini argumennya tidak valid. Bagaimana Pak kok bisa menentukan bahwa argumen ini valid atau tidak? Nah, kita langsung buktikan saja ya. Nah, misalkan pembuktiannya agar sederhana. Nah, karena ini sudah dalam bentuk variabel, ya, kita buktikan saja menggunakan tabel kebenaran ya. Karena ini ada R-nya, maka kan dia akan 4 kali dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini benar, salah 2 kali ya. Benar, salah. Kemudian R-nya di sini benar, salah. Karena ini dia ada 3 PQR. Nah, sekarang saya lihat dulu di sini ada negasi R yang perlu saya lakukan dulu. Maka negasi R-nya ini adalah, kalau ini benar, ini kebalikannya salah, benar, salah. Oke. Sekarang ada Q atau negasi R. Ya. Nah, jadi kan yang saya bandingkan ini sama ini di atau kan. B atau S itu apa? Benar. B atau B di sini kalau saya ataukan benar, salah, maka dia salah, benar, ini benar, ini salah, ini benar. Oke, selesai. Kemudian saya berlanjut ke berikutnya ya, yaitu di sini ada P implikasi dari Q atau R seperti ini ya. Jadi yang saya bandingkan apa sekarang? Ini sama ini ya. Jadi B implikasi dengan ini benar, jika benar maka dia benar. Benar ketemu benar, ini juga benar. Nah, ini kan benar, salah kan dia selalu bernilai salah, ini benar ya. Ini benar, ini benar. Oke.
Ini kita sudah dapat untuk pernyataan pertama ya. Ini pembuktian untuk pernyataan pertama itu yang ini ya. Sudah ya, dapat ya. Oke. Sekarang saya menghitung yang berikutnya, yaitu P dan R. P dan R itu saya lihat dulu, P dan R. Jadi saya membandingkan P ini sama R. Benar-benar, didankan, benar. Benar salah maka dia salah. Benar-benar maka dia benar. Benar salah dia salah. Ini salah. Ya, ini salah. Ini salah. Ini salah. Oke. Sekarang tinggal saya key, ya ini kan key implikasi ke P dan R. Ya, P ya, key ya, key implikasi P dan R. Maka saya fokusnya sekarang key ini dengan ini ya, tapi diimplikasi. Benar jika benar maka dia benar, benar salah dia salah, salah benar dia benar, salah salah dia benar, benar salah dia salah, salah benar salah dia salah, salah salah dia benar, ini benar. Oke, kita sudah dapat ini kan pernyataan pertama ya. Yang ini ya. Ini pernyataan kedua. Kita sudah dapat. Pernyataan kedua. Kemudian saya membuktikan pernyataan kesimpulannya kan jadi ini kan pernyataan kesimpulan P maka R. Ya, P maka R. Maka ini adalah P maka R. Ya. Oke, P maka R, maka fokus saya hanya ke P sama R. Benar-benar dia benar, benar salah dia salah, ini benar, ini salah ya, ini benar, ini benar, benar, benar. Oke, ini pernyataan berikutnya yang kesimpulan. Ya. Nah, bagaimana membuktikan bahwa jika pernyataan pertama kedua ini digabung, maka dia kesimpulannya adalah P atau R, valid atau tidak. Maka caranya pernyataan pertama ini ya, yang ini itu didankan ya dengan pernyataan kedua. Sekarang saya dankan ini. Benar ini sama benar ini kalau saya dankan kan benar. Benar salah kalau saya dankan kan salah ya. Salah benar ya kalau saya dankan kan salah. Terus benar-benar kalau saya dankan kan benar. Benar salah kalau saya dankan salah. Ini salah, ini benar, ini benar. Ya. Nah, kalau sudah saya dankan pernyataan pertama sama kedua, saya cek apakah nilai yang ini ya kesimpulannya ya 3 itu kan kesimpulannya tadi loh jadi ya. Nah, nilai yang sama dengan nilai yang ini. Benar-benar benar, benar salah. Oke, sama. Benar salah lah, ini kan nggak sama. Ya, ini nggak sama. Karena ini nggak sama, satu saja nggak sama, maka bisa dikatakan ya pernyataan ini tidak valid. Ya, ini tidak valid. Nah, ini tidak valid. Makanya di sini contoh argumen tidak valid karena ini ada yang tidak sama. Bagaimana Pak kalau ini sama? Ya, ini sama ini tuh sama dengan kesimpulannya, maka dia pernyataannya valid. Nah, ini nanti saudara bisa lihat di buktikan untuk yang ini misalkan ya. Apakah ini apa hasilnya pernyataan pertama, pernyataan kedua itu apa hasilnya? Nah, dicek kalau ini saya dankan, pernyataan 1 sama 2 saya dankan, apakah benar hasilnya sama dengan ini? Kalau ini sama dengan ini, maka dia valid. Tapi kalau tidak sama, maka dia tidak valid. Ya, tuh seperti itu. Kemudian di dalam validasi pernyataan, ya itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya modus ponen. Ya, apa Pak modus ponen itu? Terdiri dari 2 premis, 2 pernyataan seperti ini, maka ini.
Jadi modus ponens itu langsung bisa diketahui kesimpulannya ya, tanpa perlu kita membuktikan valid atau tidak valid menggunakan tabel kebenaran. Polanya itu selalu sama gitulah, intinya seperti itu. Jadi kalau ada modus ponens, ada istilah namanya modus ponens ya. Itu tuh polanya selalu jika P ya, P pernyataan pertama itu P maka Q ya, terus pertanyaan kedua itu P, maka kesimpulannya pernyataan ketiganya itu selalu dia bernilai Q. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, saudara langsung bisa simpulkan, oh ini modus ponens, pasti kesimpulannya adalah Q ya. Contoh seperti ini, jika bulan Ramadan ya kuliah diliburkan, nah, bulan Ramadan kuliah diliburkan ini kan misalkan P ya, Bambang akan berlibur ke Jepang, maka ini adalah Q-nya. Nah, kemudian ada orang kedua ngomong, ya, bulan Ramadan kuliah diliburkan. Nah, maka kesimpulannya kan langsung bisa diambil Q-nya ya. Q-nya ini kan. Nah, Q-nya apa? Bambang akan berlibur ke Jepang. Ya, bisa dipahami ya. Pola ini namanya modus ponens yang mana kalau jika P maka Q, terus ada orang ngomong jika P, maka kesimpulannya kan pasti Q. Bisa dipahami ya, bisa dicerna ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang namanya modus tollens. Nah, kalau modus tollens itu polanya ya, modus tollens ya, itu polanya itu pernyataan pertama jika B maka Q, pernyataan keduanya itu Q, maka kesimpulannya jadi itu bisa ditulis seperti itu ya. Pernyataan ketiganya itu adalah B. Nah, pola ini, kalau ada pola seperti ini dalam soal, oh ini langsung saja ditembak bahwa ini adalah modus tollens. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, misalkan di dalam soal itu ada pernyataan seperti ini. Jika hari ini tidak hujan, maka kami akan pergi ke taman. Ya. Kemudian ini kan negasi. Negasi dari Ki kan negasi dari kami akan pergi ke taman ini kan berarti kami tidak akan pergi ke taman. Maka kesimpulannya apa? Maka hari ini hujan. Ya, negasi dari PP-nya kan hari ini tidak hujan. Kalau saya negasikan kan hari ini hujan. Nah, itu adalah modus tollens. Bisa dipahami ya. Nah, perbedaan modus ponens sama modus tollens. Modus ponens itu ciri khasnya P, Q, terus orang kedua ngomong P, maka kesimpulannya Q. Kalau modus tollens ada orang ngomong P, Q, ya, jika P maka Q, orang kedua ngomong negasinya Q, maka kesimpulannya adalah negasinya dari P, ya, itu modus tollens. Nah, ada beberapa aturan-aturan lain ya. Ini nanti saudara bisa buktikan menggunakan pembuktian ya dengan tabel kebenaran ya. Ada generalisasi, spesialisasi, eliminasi, bentuknya seperti ini. Maknanya itu adalah misalkan kalau saya ada eliminasi, ini saya ambil satu saja ya, eliminasi itu maknanya itu nulisnya seperti ini, P atau Q negasi Q, maka kesimpulannya dia adalah B. Ya, nah, itu eliminasi ya. Atau juga ini ada yang lainnya ya, P atau Q terus negasi B, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, ya, itu eliminasi. Misalkan seperti itu. Ya, itu nanti saudara bisa buktikan dalam sebuah kalimat. Saudara membuat kalimat, pasti nanti akan bisa mencerna ya, oh iya sih kesimpulannya jadi P, oh kesimpulannya menjadi Q. Atau saudara untuk membuktikan ini ya, ini bisa dibuktikan menggunakan tabel kebenaran ya, ada banyak macam. Oke, kemudian di sini di logika dasar ini mungkin saudara juga akan mendapatkannya ya di rangkaian logika ya, or and seperti ini ya, bentuknya dalam sirkuit. Nah, ini ada kaitannya nanti di rangkaian logika di praktikum itu juga akan mempelajari seperti ini. Ya, jadi logika dasar ini sangat luas ya, bisa untuk rangkaian listrik, bisa untuk komputer dalam bahasa pemrograman ya, itu sangat luas sekali ya, karena ini hal yang sangat penting di logika dasar ya. Nah, misalkan ada gambar seperti ini ya.
Ya, kalau kita lihat ini kan P, Q, ya, saya gambar ulang, misalkan ini P, Q, ini kan OR, ya. Ini ke mana ini? Ini OR, ini N, ya. Ini juga ada nyambung ke sini, ya. N. Ini nyambung ke sini, N, ya. Kemudian ini not, langsung dia ke sini, ya. Ini kesimpulan. Nah, kalau ditulis dalam bentuk rangkaian logika, ya, maka di sini nulisnya apa? Kalau ini P sama Q ketemu N, ini kan sama dengan P dan Q, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, kalau yang di sebelah sini apa? Kalau diorgan kan ketemu P atau Q, ya. Nah, kalau ini not sudah ketemu P dan Q, maka kalau dinotkan itu sama juga dengan negasi P dan Q, ya. Nah, kemudian P atau Q, ya. Ini kan P atau Q sudah. Kalau ini ketemu ke sini kan di N kan sama ini toh. Maka hasilnya apa di sini? Ya, hasilnya adalah P atau Q, N kan pakai dan seperti ini, ya. Negasi P, ini saya ngomong dulu, negasi P dan Q. Nah, ini hasil akhirnya. Bisa dipahami, ya. Itu pun juga untuk yang ini. Nah, yang ini seperti apa nulisnya, ya. Misalkan ini P Q, ya. Ini kan seperti ini, ya. Ketemu di sini ada N. Terus ini ke sini N. Ini ada R, ini ke sini kan not, ya. Ini nanti kesembur ke sini, nanti outputnya apa? Ini kalau saya N kan, N-nya ini kan jadi P dan Q. Ini kalau R-nya saya notkan kan menjadi negasi R, ya. Ini ketemu ini kan ketemu N, ini juga ketemu N, maka nanti di sini nilainya apa? Nilainya adalah P dan Q, N dan, ya, negasi R. Nah, ini kan hasil akhir. Nah, itu nanti yang akan saudara pelajari di rangkaian listrik, ya. Nah, itu dulu, ya, terkait dengan logika dasar. Nah, tugas saudara apa untuk hari ini? Nah, hari ini coba saudara tulis di kertas untuk membuktikan ini, ya. Membuktikan argumen valid ini valid tidak. Kalau tidak valid kan bisa ditunjukkan, tadi kan saya sudah memberikan satu contoh di sini, ya. Nah, ini apakah pernyataan ini valid atau tidak. Nah, ini tugas yang harus saudara kerjakan hari ini, ya. Ini P Q R, ini kan pernyataan pertama, pernyataan kedua itu negasi R. Nah, kesimpulannya kan pernyataan ketiga, apakah P atau Q. Nah, ini nanti saudara dankan 1 sama 2, ya. Seperti tadi contoh saya, ya. Apakah hasil ini itu sama juga dengan nilai dari hasil ini? Kalau sama, maka dia valid. Ya. Kalau tidak sama, maka dia tidak valid. Ya. Nah, coba dikerjakan di kertas folio bergaris, tulis tangan, ya. Jangan lupa nama sama NP-nya, nanti kemudian di-upload, ya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.